شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan di antara ilmu yang perlu kita ketahui yaitu tentang sunnah-sunnah yang selayaknya dihidupkan oleh seorang muslim selama bulan Ramadan. Berikut di antara beberapa sunnah yang banyak dilupakan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sunnah yang pertama yaitu memperbanyak doa. Hal ini banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin, terutama berdoa di kala berbuka puasa. Jika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang mana memerintahkan tentang kewajiban melaksanakan puasa yang ada di surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 183 sampai dengan 185, yang mana isinya perintah tentang kewajiban puasa dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-186. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah aku ini dekat. Aku menjawab doa-doa dari hambaku ketika berdoa. Maka laksanakanlah perintahku dan juga beriman kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama yaitu doa dari seorang imam yang adil. Yang kedua yaitu doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Kemudian yang ketiga yaitu doa orang yang terzalimi. Maka para kaum muslimin sekalian, mari kita hidupkan sunnah dengan memperbanyak doa di kala berbuka puasa. Kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang kedua yaitu hendaknya berbuka dengan kurma. Telah terdapat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, menjelaskan kepada kita semua bagaimana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Kemudian beliau pun bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalli." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah atau rutob sebelum melakukan salat maghrib. Fa illam takun rutobatun fathamarat. Jika ternyata tidak ada rutob, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan memakan kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Jika tidak ada kurma kering, maka beliau berbuka dengan menggunakan air. Inilah di antara sunnah yang mungkin banyak dilupakan oleh kaum muslimin karena mereka sibuk
dengan makanan-makanan yang berlebihan, dengan minuman-minuman yang berlebihan, akan tetapi lupa dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana hendaknya berbuka puasa dengan menggunakan kurma basah atau kurma kering, atau jika tidak ada mencukupkan dengan air putih. Kemudian di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang ketiga, yaitu tertinggal dari sholat berjamaah di waktu maghrib. Para jamaah sekalian, sunnah yang ditinggalkan yang ketiga ini yaitu bersegera atau ikut sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya sholat di awal waktu bersama imam memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamaah. Barang siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari bersama imam, yudriku takbiratul ula, yang dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atan, maka orang tersebut akan mendapatkan dua kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kebebasan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu ia akan terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua, yaitu dia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Maka inilah para jamaah sekalian yang hendaknya kita perhatikan, kita usahakan ketika kita berbuka puasa, kita bersegera untuk sholat maghrib. Jangan sampai puasa yang kita lewati, yang kita lakukan seharian, kemudian ternodai dengan kita terlambat sholat maghrib bersama imam. Inilah sunnah ketiga yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Kemudian terakhir, sunnah keempat yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu mengakhirkan sahur. Sahur merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita ikuti perintah tersebut sebagai bentuk ittiba. Jangan sampai karena kita merasa kuat, karena kita merasa hebat, kemudian kita meninggalkan sahur. Dan juga mungkin banyak orang di sana yang mereka sahur akan tetapi di waktu malam. Mereka sahur bahkan setelah sholat tarawih, kemudian mereka tidak mau sahur lagi. Maka ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Maka ini adalah keuntungan dengan kita makan sahur, yaitu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yang tadi disebutkan, yaitu hendaklah kita makan sahur di akhir waktu. Ya, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan sahur. Ya, sebagaimana ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit, ya, bagaimana biasanya Nabi itu sahur? Ya, maka Zaid bin Sabit pun menjawab, qadra khamsina ayah. Jarak antara waktu sahur Nabi dengan waktu azan subuh yaitu sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Dan ini adalah waktu yang sebentar, waktu yang sedikit, bukan waktu yang banyak. Karena ini menjadi sunnah Nabi dan bahkan sudah menjadi sunnahnya para Nabi terdahulu, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Itulah 4 sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan hal tersebut sehingga kita terhindar darinya. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada ma'akulu, ini yang bisa kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan.